Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara maju dengan transformasi ekonomi yang luar biasa. Dengan PDB peringkat 10 tertinggi dan merupakan produsen kendaraan bermotor terbesar kelima, serta menjadi rumah bagi 5 perusahaan besar perkapalan dan salah satu perusahaan elektronik terbesar dan merupakan negara termakmur di dunia. Namun 77 tahun yang lalu, Korea Selatan merupakan negara dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik bahkan setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Hal ini diakibatkan karena perang saudara yang terjadi pada tahun 1950 hingga tahun 1953. Singkat cerita, perang ini mengakibatkan bangsa Korea terpecah belah karena ideologi yang berbeda. Setelah berakhirnya perang tersebut, Korea Selatan akhirnya bangkit mengejar ketertinggalannya. Dan kita bisa melihat dari sisi ekonomi, pertumbuhan GDP Korea Selatan akhirnya bisa jauh melampaui saudaranya Korea Utara. Nah, untuk kita ketahui bersama, ada 4 faktor yang mempengaruhi kemajuan Korea Selatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bantuan dan pinjaman luar negeri. Korea Selatan yang secara geografis kurang menguntungkan dan tidak mewarisi industri manufaktur yang besar seperti Korea Utara dapat dikatakan tidak memiliki banyak pilihan untuk memajukan negaranya selain dari meminta bantuan dari luar negeri. Korea Selatan menerima bantuan pinjaman dari Amerika Serikat sebesar 3,1 miliar dan 1,57 miliar dolar Amerika. Dari sinilah Korea Selatan memiliki modal untuk membangun negaranya. Bagaimana sih mereka mengelola dana tersebut? Kita masuk ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu program gerakan komunitas baru atau Semol Udong yang dimulai pada tahun 1950-an. Jadi, program ini merupakan program besar dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur dan ekonomi di berbagai daerah pelosok dan pedesaan Korea Selatan. Di tahap pertama, pada tahun 1971 hingga 1973, setiap daerah diberi material bangunan seperti ratusan sak semen dan ratusan batang baja, dan mereka dibebaskan untuk mengelolanya sesuai dengan infrastruktur masing-masing desa tersebut. Menurut Asian Development Bank, gerakan Semol Udong ini melebarkan 960-an kilometer jalan yang telah ada sebelumnya dan membangun 21.600-an kilometer jalan di pedesaan, mengamankan 19.600-an kilometer sungai, dan membangun 22.000-an gudang serta lumbung, juga merestorasi 2.400.000 rumah. Uniknya, gerakan pembangunan ini bersifat terdesentralisasi, artinya pemerintah tidak ikut campur terlalu banyak dalam arah pembangunan. Semua daerah diberi otonomi dan kebebasan tersendiri dalam merealisasi pembangunannya, sampai akhirnya infrastruktur dapat tersambung secara alami dari desa ke desa. Lanjut ke tahap 2 yang dimulai pada tahun 1974 hingga 1976, yang fokusnya adalah ekspansi sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dan hasilnya terjadi peningkatan produksi pertanian dari 3,34 ton pada tahun 1976 menjadi 4,9 ton pada tahun 1979. Selain itu, industri kerajinan sederhana pun dikembangkan di berbagai daerah secara pesat. Dan lanjut lagi di tahap ketiga, dari tahun 1977 hingga 1979. Pada periode ini, Korea yang awalnya hanya bergantung pada sektor pertanian, akhirnya bertransformasi menjadi sektor industri. Pada tahun 1979, terdapat 419 pabrik kecil di berbagai pelosok daerah yang diakui kualitasnya oleh pemerintah. Komoditas ekspor ini menghasilkan 494 juta dolar Amerika. Hasilnya, pada tahun 1979, puluhan ribu kilometer jalan telah dibangun, jutaan rumah telah mengalami perbaikan, dan lumbung pertanian untuk ketahanan pangan juga telah diperbaiki. Produksi pertanian meningkat hampir 48% dan pabrik-pabrik kecil menyumbang nilai ekspor sejumlah 94 juta dolar US. Kita bisa lihat dari laporan Asian Development Bank di butir kelima. Gerakan Semol Udong ternyata memiliki dampak langsung secara signifikan untuk meningkatkan sumber daya Korea Selatan di berbagai daerah. Masyarakat tradisional Korea di berbagai pelosok mendapat pendidikan, keterampilan, keahlian, dan juga modernisasi keterampilan masyarakat di berbagai pelosok desa.
Peningkatan sumber daya inilah yang menjadi aset besar Korea dalam membangun ekonominya yang dijuluki sebagai Miracle of the Han River. Sekarang kita lanjut pada faktor yang ketiga, yaitu dukungan pemerintah pada pengusaha. Konglomerat atau disebut dengan chaebol merupakan bagian penting dalam sejarah perkembangan ekonomi di Korea Selatan. Pemerintah pada era Park Chung-hee memberikan dukungan yang sangat besar kepada para pengusaha konglomerasi Korea Selatan dengan memberikan pinjaman untuk pengembangan perusahaan mereka. Para pengusaha diberikan kebebasan menjalankan perusahaan tanpa campur tangan oleh pemerintah, tapi pemerintah tetap diberi hak sebagai pengawas sekaligus penasihat arah bisnis mereka. Dengan kualitas sumber daya yang terus meningkat seiring dengan gerakan Semol Undong, para pengusaha atau chaebol mendapat sumber daya manusia yang berkualitas dari negaranya sendiri, yang akhirnya menjadi tenaga ahli, insinyur, arsitek, dan menjadikan lahirnya industri raksasa seperti Samsung dan LG di industri elektronik, Hyundai dan Kia di industri otomotif, Dosan Group di perusahaan alat berat, sampai SK di industri kimia, bahan bakar, dan energi, juga telekomunikasi. Sekarang kita lanjut ke faktor keempat yang banyak sekali kita rasakan, yaitu gencarnya ekspansi budaya K-pop. Industri Korea berkembang begitu pesat, mulai dari drama Korea, boyband, girlband, hingga industri game. Budaya pop Korea seperti pariwisata, minat belajar bahasa Korea, sampai industri kulinernya juga makin diminati oleh masyarakat dunia. Dan inilah yang menjadi sumber kekuatan ekonomi baru di Korea dan dijuluki sebagai Korean Wave. Dilaporkan Korean Foundation pada tahun 2018, tercatat bahwa penggemar pop culture di seluruh dunia mencapai 89 juta orang. Jumlah ini bahkan jauh melampaui jumlah penduduk Korea Selatan sendiri yang hanya berjumlah 52 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea terus menempati ranking teratas dunia dalam indikator-indikator kesejahteraan dan bahkan sempat menjadi negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Nah, demikianlah 4 faktor makro yang mempengaruhi transformasi ajaib negara Korea Selatan. Terima kasih.